Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Joni. Ya, Ya, jadi Pak ya cara perluan kan, kamu dari wartawan Jarane Pak, ingin yang bacut barangnya padu-padu hal masalah pendidikan kita yang di Aceh Pak. Gimana Pak, nyom menurut dan untuk majukan pendidikan yang lebih ideal, lebih mantap Pak, supaya generasi kita yang Aceh ke lebih cerdas Pak, lebih hai Pak. ya. Ayo Pak, mohon komentar Pak. Baik Bang Joni, memang pendidikan kita bangun itu penuh kebersamaan. Ya. Salah satu dengan membangun pendidikan dengan hati nurani. Karena pendidikan ini perlu disentuh, muncul stimulus, lalu ada respon. Itu memang dasar daripada konteks metode pendidikan yang sudah dikembangkan kemarin, hari ini, dan juga ke depan. Cuma ke depan kita memang dipenuhi oleh berbagai teknologi yang berkembang. Inilah yang perlu disesuaikan. Mungkin juga Bang Joni sering juga mendengar bagaimana perkembangan teknologi pendidikan. Mungkin Bang Joni salah satu kemarin implementasi pada saat kita ini pandemi, itu dengan cara belajar jarak jauh. Nah, tentunya pola-pola seperti itu memang teknologi memang harus dikembangkan. Kemudian dalam kondisi normal, tentunya bagaimana dengan berbagai manajemen kepala sekolah, pengawas, kemudian dinas pendidikan sendiri, baik nasional, provinsi, kabupaten, ini memang penuh dengan hati nurani kita bangun pendidikan. Artinya bagaimana kita merubah anak-anak tidak mau belajar, bagaimana anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu, dan bagaimana anak-anak dari yang tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baru, apalagi dengan inovasi dengan berbagai perkembangan pendidikan itu sendiri. Kemudian Bang Joni yang sangat menarik, bagaimana kita dalam manajemen pendidikan tentunya berorientasi kepada visi dan misi. Artinya setelah visi diketahui apa sih diinginkan sekolah ini menginginkan apa terhadap anak didiknya, sehingga nanti output atau tamatan ini benar-benar diserap pada jenjang berikutnya, misalnya ke SD atau MC atau MI, ke SMP, ke MSN, kemudian dari SMP MSN dia melanjutkan ke SMA atau MA atau SMK, sekolah menengah kejuruan. Lantas setelah itu kalau anak-anak tamat SMA dan MA mereka pasti melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau dia tamatan SMK berarti mereka ini terjun kepada dunia usaha dan industri serta diistilah dengan sekarang IDUKA, yaitu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Inilah yang disingkatkan IDUKA dan istilah sekarang. Nah, kemudian bagaimana dengan anak kuliah, tentu juga orientasi kepada minat bakatnya. Nah, ini Bang Joni yang sangat menarik. Jadi kita proses output itu, proses untuk menghasilkan output berorientasi kepada outcome. Jadi tamatan itu diserap pada jenjang berikutnya atau dia diserap di lapangan kerja untuk SMK. Nah, lalu kemudian apa yang harus dipikirkan oleh manajemen sekolah? Manajemen sekolah karena kita berorientasi kepada outcome. Salah satu contoh yang sangat menarik bagaimana meningkatkan tamatan SMK. Tamatan SMK ini mereka memang bekerja di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Salah satu contoh bagaimana negara Jerman mengembangkan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi. Nah, tentunya kalau Jerman dia berorientasi kepada ketenaga kerjaan. Nah, karena Indonesia dia mengacu kepada pola manajemen sekolah kejuruan Jerman, maka kita tidak kalah pentingnya akan melihat bagaimana pentingnya industri itu. Bagaimana pentingnya produk-produk, bagaimana menyangkut dengan jasa-jasa yang dikembangkan. Nah, ini yang paling penting tamatan sekolah kejuruan. Nah, jadi kalau masalah Jerman dengan berbagai teknologi dikembangkan untuk anak-anak kejuruan ini, dia adanya kepastian, ada kepastian tentang input, ada kepastian tentang proses, ada kepastian tamatan, dan daya serapnya ada juga kepastian. Kepastian ini tentu beda dengan pola kita di Indonesia. Indonesia memang outcome ini menjadi prioritas kedua. Di Jerman tidak. Di Jerman malah sebaliknya. Prioritas satu adalah bagaimana anak-anak bisa diserap, apa yang mereka sekolah lakukan sehingga dia laku di pasar tenaga kerja. Ini Bang Joni yang sangat menarik di Jerman. Kemudian kalau kita lihat misalnya di bagian timur seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, termasuk Malaysia dan Singapura. Nah, kalau di Singapura ini lebih banyak berorientasi kepada bisnis, ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi sekolah dibentuk di Singapura, dia berorientasi kepada pasar, tenaga kerja pasar, lebih banyak dia ke jasa.
Singapura negara kecil memang Bang Joni. Sangat menarik kalau kita pelajari Singapura tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, jasa mereka dia berorientasi pada teknologi IT. Kemudian jasanya dia bisa berorientasi ke seluruh pelosok negaranya. Ini yang menariknya Singapura. Ya, jadi tentunya bagaimana anak-anak Aceh, ya, anak-anak PD, anak-anak lain kabupaten kota di pemerintah untuk mengembangkan pendidikan Aceh, maka kita berorientasi kepada bisnis, orientasi kepada hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian optimalisasi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tumbuh sehat termasuk ekonominya sehat. Nah, yang paling penting itu pendidikan mengambil peran. Jadi oleh karenanya pendidikan ini memang diharapkan bisa mengembangkan di semua sektor. Tidak hanya pendidikan sendiri sebagai proses, tapi proses di pendidikan dia bisa laku nanti di kesehatan, di pertanian, di kelautan, kemudian di teknik, di industri manufaktur, kemudian dengan berbagai macam. Salah satu misalnya kebun yang kita rasakan hari ini, saya setelah pensiun pada hari ini, yaitu tepatnya di tanggal 1 Agustus 2018 saya. Oke, lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana di sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja ini dengan berbagai jenjang pendidikan, tamatan SMK atau tamatan perkuliahan di tingkat D3, S1, S2 dan S3. Ya. Ini tentunya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kita ini masih Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, maka kita semua jenjang pendidikan itu berorientasi kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi oleh karenanya arah kebijakan pembangunan Indonesia ini patut kita simak dan kita dalami. Sehingga di proses pendidikan sendiri untuk memenuhi kebutuhan nasional ini sangat penting. Misalnya seperti KEK, kawasan ekonomi khusus Arun misalnya, ada beberapa tempat lain yang dikembang di Aceh atau Indonesia. Nah, seperti Batam misalnya. Nah, ini dari peluang tenaga kerja nih di semua jenjang pendidikan itu sangat penting. Jadi dalam manajemen pendidikan ini, maka langkah-langkah yang sangat diperlukan adalah melihat kebutuhan pasar kerja dulu. Apa sih diperlukan hari ini, besok, dan lusa. Tahun ini, tahun depan, 10 tahun, dan 20 tahun ke depan. Ya, kalau kita melihat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka proses pendidikan itu harus dikaji dan dilaksanakan, diimplementasikan. Sehingga tamatan anak-anak kita di sini dia akan bisa mengembangkan dengan berbagai sektor yang ada di Indonesia, khususnya Aceh. Pembangunan Aceh kalau kita simak di sini itu banyak juga menyangkut dengan pertambangan, kelautan, kemudian dengan beberapa lain seperti pertanian. Ini sangat signifikan. Termasuk peternakan sendiri sekarang sudah digalakkan di Aceh. Jadi pasar tenaga kerja ini perlu peningkatan kompetensi. Tentunya dalam rangka ini tahapannya lebih kompetensi guru, kompetensi manajemen kepala sekolah, kemudian kerjasama antara sekolah dengan IDUKA, termasuk peran tinggi dan IDUKA juga sangat penting karena tamatan jenjang S1, S2 dan S3 di perguruan tinggi itu memang diperlukan piramida tenaga kerja. Jadi bicara masalah tenaga kerja memang semakin tinggi seratanya memang semakin sempit itu lapangan kerja, tetapi itu membawa perencanaan untuk membangun berbagai sektor dalam rangka pertumbuhan ekonomi khususnya di Aceh. Oke Pak, mungkin ada nggak ide-ide dan gagasan dari Bapak sendiri kan negeri kita kan PD ini, Aceh khususnya PD. Negeri kita kan negeri barometer. Sebenarnya di negeri barometer itu kan harus lahir SMK percontohan di seluruh Indonesia, SMA percontohan di seluruh Indonesia, SMP percontohan di seluruh Indonesia. Kalau menurut ide dan gagasan Bapak, bagaimana kita munculkan itu Pak? Itu kan sangat penting tuh Pak. Bagaimana Pak? Ya, artinya yang pertama sekali kalau kita ingin keunggulan, kita bicara masalah visi dan misi. Ketika visi misi, maka ada harapan ujung daripada hilirnya udah kita pikirkan apa hilirnya. Jadi bicara hulu memang kita di proses pendidikan. Tapi bicara hilir adanya nanti produk barang dan produk jasa, barang dan jasa.
Nah, jadi di hilirnya itu sangat penting. Oke. Kalau di hilirnya itu mengena dengan perkembangan daerah, dengan pertumbuhan, dengan berbagai macam sektor pembangunan, maka itulah muncul namanya keunggulan. Jadi keunggulan itu adalah dari proses itu ada output, ada outcome. Outcome itu dan ada impact. Ketika impact itu bisa menghasilkan bernilai positif, inilah kita namakan proses dilakukan secara keunggulan. Jadi program keunggulan ini memang ada letak kompetensi guru, kemudian kelengkapan sarana prasarana, manajemen kepala sekolah. Dalam istilah pendidikan namanya kita ada 8 standar. Jadi 8 standar ini memang harus betul-betul standar, tidak ada standar yang kurang. Oke, mantap. Nah, inilah yang kita masukkan bagaimana untuk mewujudkan keunggulan, bicara masalah visi dan misi satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi diantaranya. Nah, oke Pak. Bapak kan seorang mantan Kadis Pendidikan Aceh, Pak. Mungkin apa kira harapan Bapak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, Pak, Ya. Bapak Jokowi, apa kira? Tentunya kita menyambut baik dengan Impres nomor 9 tentang pengembangan sekolah menengah tujuan. Ini salah satu bahagian penting karena produk yang paling banyak atau tamatan paling banyak memang ada jenjang menengah. Jadi oleh karenanya kita berharap untuk mewujudkan harapan-harapan Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo atau Jokowi yang sering kita sebut dengan Presiden kita. Tentunya semua perangkat daerah menyangkut dengan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan visi misi Gubernur Aceh, ini benar-benar dapat diimplementasikan secara baik, secara sungguh-sungguh. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau misalnya setengah nanti, akhirnya antara input yang kita peroleh dalam proses itu outcome-nya tidak jelas. Ketika tidak jelas, tidak orientasi kepada harapan RPJM Gubernur Aceh, maka di situ terjadi kendala-kendala dan tantangan yang sangat berat. Bagaimana kita memperoleh daya saing dengan orang lain, maka visi misi gubernur harus kita simak. Siapa implementasinya? Tentu berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan. Makanya kita menyampaikan sektor pendidikan adalah sektor pertama yang bisa merubah manusia beban menjadi manusia aset pembangunan nasional. Aset pembangunan nasional yang kita maksudkan ini dia akan bekerja di semua leading sektor, di semua sektor yang ada pembangunan. Di dalam pembangunan Aceh misalnya yang saat ini sedang digalakkan, yaitu di sektor pertambangan, di sektor perikanan, kelautan, pertanian, itu keunggulan-keunggulan oleh pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh pada saat ini. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan nanti kita akan muncul berbagai industri. Apakah industri manufaktur, industri tambang, dan industri-industri lain. Siapa yang akan mengisi industrinya? Anak-anak kita yang tamat tahun ini, tahun besok, dan tahun lusanya. Oke. Nah, ini sangat penting untuk dicermati oleh pelaku-pelaku pendidikan, stakeholder pendidikan. Ayo kita siapkan anak-anak kita ini menuju sebagai sumber daya manusia yang handal untuk mengisi berbagai sektor ketenaga kerjaan. Oke Pak, mohon Pak sedikit disebutkan profil Bapak, pernah menjabat di mana-mana aja. Gitu. Ya, kalau tentang saya masalah pendidikan saya memang alumni SD 3 Giging, kemudian SMP Negeri 1 Sigli, kemudian STM Negeri Langsa jurusan otomotif. Kemudian saya dapat undangan kepercayaan oleh pemerintah ke ke IKIP Padang jurusan teknik otomotif jadi guru STM. Lalu kemudian saya menyambung S2 di Unsia yaitu di Fakultas Ekonomi Unsia. Kemudian pekerjaan yang saya tekunin, saya pertama diangkat jadi guru sebagai guru PNS yaitu di STM Negeri Teluk Kuantan, Riau, Provinsi Riau. Kemudian pindah ke Sigli menjadi kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah di STM di Lawangsa, sekarang SMK Lawangsa Sigli. Lalu kemudian saya dipercayakan sebagai kepala SMK Negeri 1 Sigli, artinya bukan 1-2, SMK Negeri 2 Sigli. Lalu kemudian saya dipromosikan menjadi kasih kurikulum pada Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian 6 tahun kemudian saya dipercayakan sebagai kepala bidang pendidikan menengah menangani SMA SMK Aceh di Dinas Pendidikan Aceh. Lalu kemudian saya dipercayakan oleh Bupati PD pada saat itu Bang Sarjani menjadi kepala dinas pendidikan PD, itu lebih kurang ada 2 tahun. Lalu kemudian saya ditarik kembali ke Provinsi Aceh menjadi kepala sekretariat
Majelis Pendidikan Daerah, kalau sekarang ini MPA namanya, Majelis Pendidikan Aceh. Lalu kemudian setahun kemudian saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, itu lebih kurang hampir 2 tahun. Nah, setelah itu saya pensiun. Jadi pensiun hari inilah yang barangkali saya masih berkiprah bagaimana mewujudkan pendidikan secara baik, secara keunggulan. Semoga anak-anak Aceh ini benar-benar dapat kita didik, dia bisa berubah sikap, dapat merubah pola pikirnya, kemudian juga dapat merubah bagaimana keterampilan anak-anak kita yang harus dilakukan dalam meniti kehidupan ini. Lalu kemudian apa lagi yang kita pikirkan? Nah, tentunya perkembangan sektor juga perlu penting. Jadi oleh karena nanti semua jenjang pendidikan melihat tentang sektor-sektor dikembangkan secara kebijakan nasional, secara Aceh atau kabupaten kota yang dikembangkan untuk mengisi permohonan di daerah masing-masing, termasuk juga nasional. Lalu kemudian apa yang kita pikirkan lagi? Bagaimana kita ini mendesain SDM yang siap untuk bersanding di level kampung, di level kecamatan, di level kabupaten, provinsi, nasional juga internasional. Ini barangkali walaupun ruang lingkup secara parsial, tapi insya Allah kita masih bisa melakukan hal penting untuk menggalakkan bahwa pendidikan ini memang suatu hal yang wajib kita lakukan dalam meniti kehidupan ini. Semua kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bimbingan kepada generasi kita ini supaya bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, berbuatlah apa yang disuruh Allah dan hentikan semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi Dr. Andes Haji Laisani MSI bersama keluarga Haji Arustina menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah setelah kita melakukan ibadah wajib yaitu puasa di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.